Hai, jadi kali ini kita akan mengulas alur cerita dari sebuah film. Menurut saya, film ini lumayan seru dari segi cerita. Nah, filmnya apa dan bagaimana jalan ceritanya? Simak terus video ini. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jadi film yang akan kita ulas kali ini berjudul Vivarium 2019. Film ini pertama kali diputar di Cannes Film Festival pada Mei 2019. Lalu dirilis secara global pada 27 Maret 2020. Vivarium sendiri secara harfiah berarti kotak tempat menyimpan makhluk hidup yang menyerupai habitat aslinya sesuai dengan alur dari film ini. Film ini bercerita tentang pasangan muda yang bernama Gemma dan pacarnya yang bernama Tom. Jadi ceritanya mereka sedang berencana untuk membeli rumah pertama mereka. Dalam usaha mereka untuk mencari rumah impian, akhirnya mereka mengunjungi sebuah kantor real estate. Di sana mereka disambut oleh orang bernama Martin, yaitu seorang agen real estate yang berpenampilan dan berperilaku aneh. Martin mempromosikan kompleks hunian bernama Yonder kepada Gemma dan Tom. Awalnya Tom udah kelihatan agak curiga sama si Martin ini. Tapi karena si Martin ini gak ngasih kesempatan untuk bicara, maka mereka akhirnya iya-iya aja. Karena penasaran juga, mereka berdua akhirnya mengikuti Martin dengan niat untuk sekedar melihat bagaimana kompleks hunian bernama Yonder ini. Berangkatlah mereka mengikuti si Martin. Di perjalanan mereka terlihat senang-senang saja karena mengira kalau semuanya gak akan ada yang terjadi. Dan mereka juga udah berniat untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Akhirnya mereka tiba juga di kompleks bernama Yonder ini. Sejauh mata melihat, yang ada hanyalah rumah-rumah dengan warna yang sama dan desain yang sama pula. Mereka tetap mengikuti Martin, dan akhirnya sampai di rumah bernomor 9. Martin pun menyambut mereka di kompleks hunian bernama Yonder ini, dan mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Masuklah mereka untuk melihat keadaan rumah seperti ruang tamu, dapur, kamar, dan kebun di belakang rumah. Mereka pergi ke taman untuk melihat-lihat. Sekembalinya mereka dari taman rumah belakang, mereka tidak melihat Martin, bahkan mobilnya pun sudah tidak ada. Karena merasa ada yang janggal, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan kompleks bernama Yonder ini. Tapi entah kenapa, mereka malah balik lagi ke rumah yang bernomor 9 tadi. Mereka terus menyusuri, tapi lagi-lagi mereka sampai di rumah nomor 9. Mereka terus-menerus menyusuri dengan berharap agar menemukan gerbang keluar dari kompleks ini. Tapi lagi dan lagi, mereka sampai di rumah nomor 9. Waktu pun sudah malam dan bensin mobil habis. Dan anehnya mereka berhenti tepat di depan rumah nomor 9 tadi. Karena lelah sudah berkeliling, mereka memutuskan untuk menginap di rumah tersebut. Dan paginya, Tom berinisiatif naik ke atas genteng untuk melihat sekeliling, dengan harapan bisa menemukan pintu keluar dari kompleks tersebut. Tapi sejauh yang dilihat oleh Tom, ia hanya melihat rumah-rumah hunian yang sama persis dan tidak melihat jalan keluar. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti arah matahari dengan harapan ada jalan keluar di ujung sana. Terus mereka menemukan rumah yang lampunya menyala. Mereka mengira kalau ada orang lain di kompleks tersebut. Tapi lagi dan lagi mereka masuk ke rumah nomor 9. Lalu Gemma melihat ada kotak kardus di depan rumah tersebut dan ia pun membukanya. Tapi isi kotak tersebut adalah susu, makanan, dan yang lain-lain. Karena merasa udah kesal, Tom mencoba membakar rumah tersebut agar ada yang melihat asap dari terbakarnya rumah tersebut. Sayangnya, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Mereka tetap tidak bisa keluar dari kompleks tersebut. Paginya setelah mereka membakar rumah, Gemma kembali menemukan kotak kardus. Tapi kali ini isi dari kardus tersebut bukan makanan, tapi bayi laki-laki. Dan Gemma melihat tulisan di kardus tersebut. Tulisan itu berbunyi, "Besarkan anak ini dan kalian akan bebas." Dan anehnya lagi, rumah yang mereka bakar
kembali utuh dan tidak ada bekas kebakaran apapun. Akhirnya, mereka mencoba untuk membesarkan anak tersebut. Tapi kurang dari 100 hari, anak tersebut udah tumbuh besar dan memiliki tingkah laku yang aneh, seperti berteriak kalau dia ingin makan. Gemma dan Tom memutuskan untuk menunggu orang yang mengantarkan kotak kardus pada mereka. Tapi usaha mereka pun lagi-lagi gagal. Akhirnya Tom mencoba menggali. Ia terus-menerus menggali dengan harapan menemukan lapisan tanah. Saya gak tahu alasan Tom mulai menggali untuk apa. Keseharian mereka terus berlanjut seperti Tom yang tetap menggali dan Gemma yang tetap mengurusi anak aneh tersebut. Di sini sepertinya Gemma dan Tom mulai lelah dengan kehidupan mereka di kompleks bernama Yonder ini. Tom pun berniat untuk mengurung anak ini di dalam mobil agar dia kelaparan dan mati. Tapi Gemma menyelamatkan anak tersebut dengan harapan dia bisa menguak misteri tentang semua yang dia dan Tom alami. Gemma berusaha berpura-pura jadi seorang ibu untuk anak tersebut. Sedangkan Tom dia sudah gak peduli lagi, bahkan dia tidur di lubang yang ia gali sendiri. Lalu anak tersebut tiba-tiba menghilang. Gemma mencoba untuk mencari, tapi tiba-tiba dia sudah ada di depan rumah dengan membawa sebuah buku. Gemma tahu kalau anak tersebut pasti bertemu dengan seseorang yang memberikannya buku. Ia pun coba untuk menanyakannya pada anak tersebut. Tapi si anak ini malah bilang kalau dia tidak diizinkan untuk mengatakannya. Who? I'm not allowed to say. Gemma mencobanya dengan cara lain, yaitu mengajak anak tersebut bermain permainan dengan berpura-pura. Gemma menyuruh anak tersebut untuk berpura-pura sebagai dirinya, sebagai Tom, dan berpura-pura sebagai anjing. Lalu yang terakhir, Gemma menyuruh anak ini untuk berpura-pura menjadi orang yang memberinya buku. Dan alangkah terkejutnya, saat anak ini berpura-pura sebagai orang yang memberinya buku, tidak seperti manusia. Gemma ketakutan dan yakin kalau anak yang selama ini bersamanya adalah makhluk lain. Lalu setelah sekian lama, anak ini pun bertambah besar lagi dan sudah dewasa. Gemma pun merasa bersalah karena tidak membiarkan Tom untuk membunuh anak ini saat dia masih kecil. Why didn't I let you kill him when he was young? Anak ini pergi dari rumah dan Gemma mengikutinya dari belakang dengan harapan dia bisa tahu misteri tentang kompleks hunian bernama Yonder ini. Tapi Gemma tidak bisa mengikutinya dan malah berputar-putar di kompleks tersebut. Sedangkan Tom seperti biasa dia tetap menggali dan menggali. Karena gak bisa menemukan anak tersebut, Gemma berteriak memanggil nama Tom dan Tom mencoba mencarinya. Tapi karena dia kelelahan akibat menggali, akhirnya dia malah terbaring di pinggir jalan. Tapi saat mereka berusaha masuk ke dalam rumah, rumahnya sudah terkunci dan ternyata anak tersebut sudah ada di dalam dan membiarkan mereka di luar. Pada akhirnya, Tom tewas di pelukan Gemma dan si anak ini membawakan kotak untuk Gemma. Gemma mengira mungkin isinya makanan atau obat atau apalah yang lain-lain. Tapi ternyata isinya adalah kantong untuk mayat. Gila gak tuh? Dan lebih parahnya lagi, sumur yang digali oleh Tom dipakai untuk kuburannya sendiri. Peninggalnya Tom, Gemma berjuang sendiri untuk keluar dari situasi tersebut. Tapi lagi dan lagi, usahanya pun gagal. Pardon? Dan pada akhirnya Gemma pun meninggal. I said, I'm not your fucking mother. Dan dia dikuburkan juga di tempat yang sama dengan Tom. Si anak ini mulai menutup lubang galian tersebut. Dan tanah tersebut kembali seperti semula dengan ditumbuhi rumput, seperti tidak pernah digali sama sekali. Setelah mengubur Tom dan Gemma, anak ini pergi dengan memakai mobil milik Tom dan Gemma. Ia pergi ke kantor milik Martin. Dan di sana terlihat kalau Martin terlihat sudah tua dan hampir mati. Seperti sudah tahu apa yang terjadi, Martin memberikan tanda namanya kepada anak ini. Dan Martin pun mati. Ternyata Tom dan Gemma membesarkan makhluk yang akan menggantikan Martin. Anak ini jadi agen untuk kompleks Yonder tersebut.
dengan menjadi Martin yang selanjutnya. Dan tidak lama setelah itu terlihat ada pasangan yang sama seperti Tom dan Gemma untuk mencari rumah. Dan lingkaran setan pun kembali terulang. Nah, itu adalah alur cerita dari film berjudul Vivarium 2019 ini. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Like kalau suka, dislike kalau gak suka, jangan lupa subscribe. Thanks for watching, kita ketemu lagi di video selanjutnya.